balik lagi sama Om Glo di channel Galeriolo Kilometer. Nah, kali ini kita akan mereview mobil yang bisa dibilang rare atau langka ya. Nah, mobil apa? Yang pasti mobil ini keluaran merek dari Honda. Jenisnya nanti bisa cari tahu sendiri. Oke? Yang pasti ATPM-nya sendiri tidak mengeluarkan mobil ini di Indonesia. Mobil apa yang kita akan review untuk kategori mobil rare kali ini? Inilah mobilnya. Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi kita sedikit pembukaan mobil rare apa atau mobil langka apa yang kita akan bahas. Ini adalah Honda Accord Wagon ya. Biasa disebut Accord Euro atau bisa disebut juga Accord Tourer ya gitulah. Tapi biasa dikenal sama komunitas mobil ini adalah Accord Euro. Kodenya CM2 kalau nggak salah. Ya kalau emang salah tinggal direvisi, oke? Oke. Ini tahun produksi 2004 ya. Dan ini tidak beredar di Indonesia, yang pastinya build up. Oke, langsung kita bahas aja dari segmen eksterior. Seperti apa penampakan eksteriornya? Yuk kita mulai dari bagian depan. Oke, ini dia bagian depannya. Bentuknya keren ya. Keren, yang pasti dari bentuk lampu sendiri berbeda dengan Accord yang beredar di Indonesia. Dan di Indonesia hanya beredar Accord yang sedan, tidak ada yang wagon. Nah ini sepertinya untuk grillnya sendiri sudah bukan aslinya, ini sudah di custom ya bentuknya dengan bentuk sarang tawon. Terus di sini lampunya sendiri dia multi reflektor ya, jadi sudah ada dua lampunya. Terus lampu seni di dalam, terus kemudian di sini ada fog lamp gitu. Jadi bentuknya sangat jauh berbeda dengan Accord sedan yang beredar di Indonesia. Oke, kita tarik ke samping. Kalau sepintas bentuknya kayak Odyssey ya, kalau dari samping ya, gitu. Nah, ini untuk bannya sendiri, peleknya sudah diganti ya, menggunakan pelek Keranze jenis apa? Saya lupa. Yang pasti ini ring 20 dengan menggunakan ukuran bannya mana ya? Ya ukuran bannya nanti menyusul lah ya, karena nggak kelihatan nih, kebetulan udah gelap juga. Dan pasti dan depan sudah cakram menggunakan ABS. Lalu ini bagian sampingnya, di sini handle pintu model tarik ya, model tarik. Terus dia sudah immobilizer, jadi ada pencetannya di sini. Untuk spionnya sudah dilengkapi dengan sen. Gitu. Lalu di ini ada tarikan garisnya ya, streamline-nya sampai ke belakang. Nah jadi bentuknya emang mirip Odyssey sih bisa dibilang kalau dari samping sepintas ya. Dari samping, terus kacanya juga yang bagian belakang kecil ya, mirip Odyssey banget sih. Nah velg belakang pun sama menggunakan ring 20. Terus dia juga menggunakan rem cakram. Jadi rem cakram sudah ada di keempat roda, depan dan belakang. Nah ini bentuk lampu belakangnya ya. Keren ya, bisa dibilang ya. Ini ada lampu mundur, ini lampu apa? Rem, ini ada lampu sennya di sini. Terus di sini ada tulisan Accord. Ya. Terus di sini ada lambang Accord. Lalu di sini ada wiper. Di sini ada tulisan All Wheel Drive atau AWD ya. Bukan, ini AWD, sorry. 4 wheel. Jadi berpenggerak 4 roda langsung atau biasa disebut AWD. Nah, terus kemudian tailpipe-nya dia ada 2, 1, 2 gitu. Jadi ini
kalau sepintas dari belakang mencerminkan mobil dengan cc besar, karena dia di ujung knalpotnya ada 2. Lalu ini untuk kaca sendiri sudah dilengkapi defogger ya. Terus di sini ada tambahan spoiler, di sini ada untuk lampu. Oke, itu tadi bagian sebelah kanan. Nah, sebelah kiri perbedaannya cuma ada di tangki bensin sini. Kalau untuk dari penampakan depan ke belakang semua sama ya, bisa dilihat. Oke ya, jadi ini salah satu mobil yang keren sih guys. Yang pasti pakai mobil ini bakal dilihat banyak orang, karena orang pasti bakal bertanya, ini mobil apa ya, wagon tapi dari Honda. Dan kalau dari jauh nggak kelihatan ini Accord, orang akan berasumsi ini adalah Odyssey. Oke, itu untuk sekian segmen eksterior dari Accord Wagon atau biasa disebut dengan Accord Euro. Habis ini kita masuk ke segmen interiornya. Let's go. Oke, balik lagi sama Om Glu. Tadi sudah membahas eksterior dari Honda Accord Wagon yang penampakannya mirip dengan Odyssey, tapi ini bukan Odyssey ya guys. Oke, kita langsung ke bagian interior ya. Ini adalah bentuk kuncinya ya, dan ini immobilizernya ya, gitu. Penampakan dari door trimnya ya. Jadi kalau bentuk door trimnya itu hampir sama dengan Accord yang beredar di Indonesia, Accord sedan ya. Di sini bisa dilihat ada power window, di mana 4 pintu sudah dilengkapi power window. Di sini ada untuk pengunci pintu, di sini untuk pengunci power window-nya, di sini untuk pengatur kaca spion ya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan fitur retract, jadi bisa dilipat dari dalam. Terus di sini ini masih keras. Di sini ada soft touch ya. Terus di sini motif kain, di sini ada lampu. Lalu di sini ada ruang penyimpanan, di sini ada speaker, ini handle pintunya. Nah, untuk kursi bagian depan ini sudah electric seat ya. Ini untuk maju mundur, ini untuk naik turun. Sama nanti ini bisa mengatur untuk ketinggian kursinya, naik turunnya. Oke. Lalu di sini kita bisa lihat ya, di sini ada ruang penyimpanan. Terus di sini ada tombol-tombol yang masih belum terisi. Terus di sini ada untuk lampu, ya. Ada untuk lampu, fog lamp juga di sini ada aturnya. Lalu di sini ada untuk wiper ya, sudah dilengkapi dengan intermittent dan interval waktunya untuk wiper di posisi intermittent. Lalu di sini untuk setirnya sendiri sudah dilengkapi dengan audio steering suite ya, volume, channel, mode. Terus di sini juga ada fasilitas cruise control. Nah, ini biasanya kalau mobil build up pasti sudah ada standarnya cruise control. Oke, lalu untuk nah, ini bisa dilihat ya, di indikatornya ada, pasti ini lebih banyak ya untuk indikatornya. Dia sudah menggunakan electronic power steering juga, EPS. Lalu di sini untuk petunjuk transmisi, di sini untuk RPM, di sini kecepatan, di sana untuk petunjuk bensin, suhu, sama posisi pintu terbuka. Jadi untuk fitur sendiri sudah cukup lengkap ya. Di sini ada trip A, trip B ya, bisa dilihat ya. Ya, terus untuk kondisi suhu di luar berapa, trip A, trip B. Jadi untuk MID displaynya cukup lengkap ya. Lalu di sini sepertinya ada fitur tilt steering ya, dan teleskopik. Oke, keren sih, ya enggak? Gitu. Jadi udah cukup lengkap. Lalu di sini untuk audionya sendiri dia menyatu ya dengan dashboard dan terkoneksi di setir. Lalu untuk AC-nya juga nanti tampilannya ada di sini, karena dia elektrik dan sudah dilengkapi dengan dual zone untuk suhunya ya, di kiri kanan jadi bisa berbeda. Lalu di sini ada penyimpanan lagi, bisa untuk nyimpan apa.
Terus di sini untuk transmisinya matic ya, dan dia juga sudah triptonic ya. Jadi bisa dilengkapi dengan untuk mode manual ya. Jadi tinggal mau naik turun bisa diatur di sini gitu. Terus di sini ada untuk penyimpanan 2 botol atau 2 gelas. Di sini ada penyimpanan lagi nih. Tuh. Di bawah ini penyimpanan di bawah, ini yang di atas juga ada gitu. Jadi ada pembatasnya ya. Gitu. Terus di sini sepertinya ya ini ada penyimpanan juga. Sini yang cukup lumayan. Lalu di sini ada untuk menyimpan kacamata. Ini ada lampu ya. Lalu di sini untuk sun visor sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu. Jadi sudah fiturnya untuk mobil ini adalah fitur mobil mewah ya. Kiri kanan sudah ada vanity mirror dan lampu. Oke, ini untuk bagian interior depan ya. Terus kita coba ke tengah. Oke. Nah, ini penampakan bagian belakang ya. Sama, perbedaannya hanya satu di sini. Terus ini kayaknya untuk tempat kray atau apa ya, saya kurang tahu juga sih. Terus ada speaker di sini. Nah, ini bahan joknya kain ya, kayak jenis sweat gitu sih, tapi enak sih bahannya. Maaf. Oke, masuk. Nah, ini posisi mengemudi Om masih cukup luas ya. Ya, ada sekitar 4 sampai 5 jari. Lalu di sini ada ruang penyimpanan. Di sini ada asbak ya. Di sini ada ruang penyimpanan lagi. Terus di sini untuk hand grip sendiri ada di tempat posisi penumpang ya. Ini lengkap termasuk seat belt sendiri ya. 1 2 3. Jadi ada untuk 3 penumpang di belakang. Dan ini ada pembatas bagasi ya. Gitu. Jadi kalau nyimpan apa-apa bisa dari sini. Dan ini bisa dicopot sih kayaknya. Karena di sini juga ada untuk posisi gantungannya nih. Jadi kalau bawa barang sampai depan ini bisa ditidurin rata. Nanti dipasang pembatasnya. Keren. Nah, itu tadi ruang kabin bagian tengah. Nah, ini kita lihat keluasan bagasinya. Oke, wow, luas men. Ya, bagasinya bisa dilihat. Dan ini yang saya tahu ini adalah bisa untuk 7 seater, tapi sepertinya tidak terlalu nyaman untuk orang dewasa. Jadi lebih kepada untuk mengangkut anak kecil gitu. Makanya lebih baik ditidurin untuk sebagai bagasi. Dan ini sudah dilengkapi lampu ya, kiri kanan ya. Terus di sini dilengkapi dengan premium sound. Jadi ini kayaknya seperti subwoofer ya. Jadi suara audionya itu enak. Gitu. Terus di sini ada untuk tool penyimpanan ini ya, sama ban serepnya di bawah. Gitu. Gitu. Lalu satu yang istimewa dari mobil ini adalah sudah dilengkapi dengan power back door. Dimana fitur power back door ini biasa hanya tersedia di mobil-mobil yang mungkin harganya sudah menengah ke atas lah ya. Seperti ini. Sih, dia bisa menutup sendiri tanpa kita harus capek-capek. Dan akan merapat sendiri. Oke. Itu adalah salah satu keistimewaan dari power back door. Oke. Sekian untuk segmen interior dari Accord Euro Wagon ini. Habis ini kita ke segmen terakhir, yaitu kita lihat dari sisi engine. Let's go. Oke, balik lagi sama Om Glo. Karena kan kondisi juga sudah mulai gelap nih, kita tidak perlu lama-lama ya untuk bahas segmen dari engine-nya si Accord Euro Wagon ini. Seperti apa penampakannya? Kita intip aja. Kita nggak perlu membahas terlalu detail ya. Nah, ini adalah penampakan dari mesin Accord Euro Wagon. Kalau dari mesin ini, mesinnya sama dengan Accord yang beredar di Indonesia, menggunakan mesin iVTEC DOHC 2400 cc. Jadi secara untuk
spare part dan lain-lain bisa menggunakan versi Indonesia. Lalu untuk konsumsi bahan bakar standar lah ya, namanya mobil 2400 cc pasti mungkin di sekitaran 110 1.8 tergantung gimana cara ngebawanya nanti gitu. Yang pasti spek engine ini sama dengan Accord yang ada di Indonesia. Nanti kita akan tampilkan detail di sebelah. Berapa horsepowernya, berapa torsinya, nanti kita ada di layar sebelah. Oke, itu aja untuk segmen mesin. Om Glo tidak membahas terlalu detail karena nanti lebih detail yang ada di layar sebelah. Oke. Oke, itu tadi penampakan dari mesin Accord Eurowagon tahun 2004. Ya, so pasti mobil ini keren dan tidak beredar di Indonesia. Buat yang pengen, nanti bisa cari mobil jenis kayak gini. So pasti kalau dipakai di jalan, ini akan menarik mata para yang ngeliat terutama. Gitu. Oke, itu aja sekian dari Om Glo untuk review Accord Eurowagon tahun 2004. Sampai ketemu di review mobil berikutnya.